negara paling tidak aman bagi orang Kristen sepanjang tahun ini. Pada tahun 2021, bahkan selama krisis kesehatan yang sedang berlangsung, penganiayaan terhadap orang Kristen berlanjut pada tingkat yang mengkhawatirkan di seluruh dunia. Sebuah penelitian, Open Doors 2022 World Watch List, penelitian investigasi paling mendalam dan laporan tentang penganiayaan Kristen, menunjukkan bahwa saat ini, lebih dari 360 juta orang menghadapi penganiayaan dan diskriminasi tingkat tinggi, karena iman mereka. Itu adalah peningkatan 15 juta orang percaya hanya dalam 1 tahun. Hal itu sebanding dengan 1 dari 7 orang Kristen, di seluruh dunia. Berikut ini akan dijelaskan 10 negara teratas di mana penganiayaan paling tinggi. Di banyak negara ini, hidup sudah sulit, tetapi membuat keputusan untuk mengikuti Yesus dan hidup sebagai orang Kristen, adalah pilihan yang membahayakan hidup, keluarga, dan mata pencaharian seseorang. Di negara-negara seperti Afghanistan, Korea Utara dan Somalia, iman kepada Yesus bisa menjadi hukuman mati. Dan pada tahun 2021 lalu, menjadi tahun lonjakan kekerasan, teknologi baru yang mengancam kepercayaan jutaan orang. Afghanistan. Afghanistan menjadi urutan teratas untuk pertama kalinya, dalam 20 tahun terakhir. Sebagai negara Islam menurut konstitusi, negara ini tidak mengizinkan agama apapun selain Islam. Sederhananya mengkonversi adalah ilegal. Mengubah keyakinan di luar Islam sama dengan pengkhianatan, itu dilihat sebagai pengkhianatan terhadap keluarga, suku, dan negara. Tidak mungkin untuk hidup secara terbuka sebagai seorang Kristen di Afghanistan. Jika iman baru seorang Kristen ditemukan, keluarga, klan atau suku mereka merasa bahwa mereka harus menyelamatkan kehormatan mereka sendiri, dengan mengingkari orang percaya, atau bahkan membunuh mereka. Ini secara luas dianggap keadilan. Atau, karena meninggalkan Islam dianggap sebagai tanda kegilaan. Seorang Kristen yang telah berpindah dari Islam dapat dipaksa masuk ke rumah sakit jiwa. Penganiayaan Kristen tetap ekstrim di semua bidang kehidupan publik dan pribadi. Risiko penemuan telah meningkat sejak Taliban mengendalikan setiap aspek pemerintahan. Ini mencakup kepemilikan dokumentasi termasuk dokumen dari pasukan internasional, yang dapat membantu mengidentifikasi orang Kristen. Namun melalui semua itu, iman orang-orang percaya Afghanistan terus bertambah karena mereka menaruh harapan mereka hanya di dalam Kristus. Seorang Kristen berkata, "Kami tidak akan pernah membiarkan harapan itu dibungkam." Korea Utara. Korea Utara telah berada atau mendekati puncak daftar pengawasan dunia selama lebih dari 20 tahun. Setiap warga Korea Utara yang tertangkap mengikuti Yesus, akan menghadapi risiko langsung dipenjara, disiksa secara brutal, dan atau mati. Diperkirakan 50.000 hingga 70.000 jiwa orang Kristen dipenjarakan di sistem penjara, dan kamp kerja paksa Korea Utara yang terkenal kejam. Lebih buruk lagi, seringkali sebuah keluarga terkadang memiliki nasib yang sama dengan orang yang ditangkap. Pemerintah yang diperintah oleh keluarga Kim, memandang orang-orang Kristen sebagai kelas politik yang paling berbahaya, jadi penganiayaannya kejam dan intens. Orang tua Korea Utara sering menyembunyikan iman mereka dari anak-anak mereka. Gereja-gereja yang beranggotakan lebih dari beberapa orang tidak ada, dan kebanyakan ibadah dilakukan serahasia mungkin. Kehidupan orang Kristen di Korea Utara adalah kualitas tekanan yang konstan, penangkapan atau kematian hanyalah sebuah kesalahan. Di mana orang-orang percaya diketahui oleh pihak berwenang, karena kejahatan masa lalu, seperti memiliki Alkitab, mereka dipandang sebagai masyarakat terbawah dan diabaikan, karena bantuan makanan yang sedikit tersedia. Korea Utara terus menjadi sangat berbahaya bagi pengikut Yesus, dan itu tidak akan berubah sampai rezim Kim digulingkan. Somalia. Selama lebih dari 25 tahun, Somalia telah menjadi surga bagi militan Islam yang terus-menerus menargetkan orang Kristen, baik di Somalia maupun di negara-negara tetangga. Kelompok-kelompok seperti Al-Shabaab beroperasi dengan sedikit dorongan dan mengendalikan sebagian besar wilayah Somalia. Sejumlah kecil orang percaya di Somalia sebagian besar adalah orang Kristen yang telah berpindah dari Islam. Orang Kristen dipandang sebagai target bernilai tinggi oleh Al-Shabaab. Bahkan ketika mualaf Kristen tidak menjadi sasaran ekstremis Islam, mereka sangat ditekan oleh keluarga mereka. Setiap perpindahan agama dari Islam dipandang sebagai pengkhianatan terhadap keluarga dan masyarakat, sehingga kecurigaan berpindah agama saja dapat menyebabkan pelecehan, intimidasi, dan bahkan pembunuhan. Terlepas dari krisis pandemi yang sedang berlangsung, Al-Shabaab terus aktif pada tahun 2021. Sebuah pengingat bahwa kehidupan orang Kristen di Somalia tidak pernah aman. Meskipun tidak ada bagian Somalia yang aman, daerah-daerah di bawah kendali Al-Shabaab adalah yang paling berbahaya bagi orang Kristen. Tetapi semua orang Kristen yang telah berpindah dari Islam berada dalam bahaya besar dari keluarga mereka, komunitas mereka dan masyarakat pada umumnya.
Libya. Ketika seseorang di Libya meninggalkan Islam untuk mengikuti Kristus, mereka menghadapi tekanan besar dari keluarga mereka untuk meninggalkan imannya. Tetangga dan seluruh komunitas mengucilkannya, dan mereka bisa menjadi tunawisma, pengangguran, dan sendirian. Jika seorang Kristen Libya berbagi imannya dengan orang lain, mereka kemungkinan besar akan dilaporkan, ditangkap, dan mungkin menghadapi hukuman yang kejam. Negara ini tidak memiliki pemerintah pusat, sehingga hukum tidak ditegakkan secara seragam. Membuat orang Kristen dalam bahaya penganiayaan terbuka dan di depan umum. Penculikan dan eksekusi yang ditargetkan selalu menjadi kemungkinan bagi orang percaya. Satu-satunya cara untuk menjadi orang Kristen yang aman di Libya, adalah dengan menjalani kehidupan iman yang rahasia. Orang-orang Kristen rentan di seluruh Libya, baik mereka tinggal di negara itu, melewati pekerjaan migran, atau mencoba mencapai Eropa untuk memulai hidup baru. Kelompok-kelompok ekstremis telah mendirikan pos-pos pemeriksaan, dan mengontrol wilayah-wilayah tertentu di negara itu. Orang Kristen yang berpindah dari satu daerah ke daerah lain mencari pekerjaan, kemungkinan besar akan berakhir di salah satu pusat penahanan yang penuh sesak di negara itu, seperti halnya mereka untuk mencari pekerjaan. Dalam beberapa kasus, orang Kristen yang ditangkap dikirim ke petugas kriminal, atau kelompok perdagangan manusia, di mana mereka dipaksa menjadi pekerja berat atau didorong ke dalam pelacuran. Meskipun penganiayaan sangat besar, dan menjadi seorang Kristen sangat berbahaya, orang percaya terus bertemu, membagikan Injil dan bertumbuh dalam iman mereka. Seperti yang dikatakan seorang pria, Yesus itu seperti oksigen, karena tanpa oksigen Anda tidak dapat bernapas. Yaman. Orang Kristen Yaman sebagian besar adalah mualaf dari Islam, yang harus menjalankan iman mereka secara rahasia, karena konversi dari Islam ke Kristen dilarang, baik dalam Islam dan hukum Yaman. Para petobat Kristen ditekan, baik oleh pemerintah maupun dari komunitas mereka, untuk menarik kembali iman mereka kepada Yesus. Mereka mungkin akan ditangkap, diinterogasi karena keyakinan mereka, dan menghadapi ancaman baik dari keluarga, maupun ekstremis Islam yang mengancam orang murtad, dengan kematian. Budaya Yaman sangat kesukuan, dan seringkali hukuman suku karena mencela Islam bisa berupa kematian atau pembuangan. Baik pria maupun wanita yang memeluk agama Kristen, yang menikah dengan Muslim, beresiko bercerai dan kehilangan hak asuh atas anak-anak mereka. Yaman adalah rumah bagi salah satu krisis kemanusiaan terbesar di dunia, tetapi orang Kristen Yaman juga rentan, karena bantuan darurat sebagian besar didistribusikan melalui para pemimpin Muslim dan masjid setempat. Kelompok-kelompok ini telah dituduh melakukan diskriminasi terhadap siapa saja yang tidak dianggap sebagai Muslim yang taat. Kehidupan berbahaya bagi semua orang Kristen di Yaman, dan beberapa orang percaya di daerah tertentu berada pada risiko tertentu, seperti orang Kristen yang tinggal di selatan, di mana terdapat kehadiran Al-Qaeda yang kuat. Eritrea. Meskipun hampir setengah dari populasi mengidentifikasi diri sebagai orang Kristen, orang-orang percaya di Eritrea terus mengalami penganiayaan yang ekstrim. Menjadikannya salah satu tempat tersulit di dunia untuk mengikuti Yesus. Pemerintah hanya mengakui 3 denominasi Kristen, Ortodoks, Katolik dan Lutheran. Mereka yang bukan bagian dari kelompok ini beresiko mengalami penganiayaan berat di tangan negara. Pertemuan digerebek dan orang percaya ditangkap. Kondisi yang dihadapi orang Kristen di penjara, bisa sangat tidak manusiawi. Beberapa pendeta telah dipenjara selama lebih dari 1 dekade dan menghadapi kurungan isolasi. Mungkin ada lebih dari 1.000 orang Kristen yang dipenjarakan di Eritrea, tanpa ada yang didakwa secara resmi. Sementara beberapa dibebaskan, banyak yang dipindahkan ke dinas militer yang sama sekali bukan kebebasan atau tahanan rumah. Penahanan orang-orang Kristen yang sedang berlangsung, menunjukkan bahwa pemerintah tidak berniat melonggarkan kebijakan represifnya. Orang-orang Kristen yang tidak diakui oleh negara, sangat rentan terhadap pengawasan sehari-hari yang diberlakukan oleh negara. Panggilan telepon dipantau, bandwidth tetap lambat, dan jaringan warga yang ditugaskan untuk memata-matai tetangga mereka. Tingkat pemantauan yang mengganggu ini telah menyebabkan Eritrea memegang gelar terkenal, sebagai Korea Utaranya Afrika. Nigeria. Nigeria negara paling kejam bagi orang Kristen. Penganiayaan di Nigeria sangat kejam. Di sebagian besar Nigeria Utara, orang-orang Kristen menjalani hidup mereka di bawah ancaman serangan terus-menerus dari Boko Haram. Negara Islam Provinsi Afrika Barat, militan Fulani dan penjahat yang menculik dan membunuh dengan sedikit konsekuensi. Sementara, semua warga Nigeria Utara, menjadi sasaran ancaman dan kekerasan. Umat Kristen sering menjadi sasaran khusus karena keyakinan mereka. Negara Islam Provinsi Afrika Barat dan Boko Haram, ingin menghilangkan kehadiran Kristen di Nigeria, dan militan Muslim Fulani secara khusus menyerang desa-desa Kristen.
Selain risiko kekerasan, orang Kristen di beberapa negara bagian utara Nigeria juga hidup di bawah hukum syariah, di mana mereka menghadapi diskriminasi dan perlakuan sebagai warga negara kelas 2. Orang-orang Kristen yang pindah dari Islam, juga menghadapi penolakan dari keluarga mereka dan sering ditekan untuk menarik kembali iman mereka kepada Yesus, terkadang mereka bahkan diserang dengan kejam. Karena kekerasan tersebut, ribuan orang Kristen terpaksa tinggal di kamp-kamp formal atau informal bagi para pengungsi internal. Situasi ini berkontribusi pada kerentanan, karena orang-orang yang kehilangan rumah, atau orang yang mereka cintai sekarang secara efektif menjadi pengungsi di negara mereka sendiri. Wanita dan anak perempuan cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi, dan siapapun yang pindah agama dari Islam ke Kristen, kemungkinan paling rentan dari semuanya. Pakistan. Di Pakistan, orang Kristen dianggap warga negara kelas 2 dan didiskriminasi dalam setiap aspek kehidupan. Para pemimpin gereja dapat ditangkap jika mereka tidak mematuhi keinginan pihak berwenang. Penangkapan ini bertindak sebagai peringatan bagi minoritas Kristen dan semakin mengintimidasi mereka. Krisis pandemi menyebabkan peningkatan bantuan yang diberikan kepada pekerja harian Kristen, hanya jika mereka masuk Islam. Undang-undang penistaan agama yang terkenal di Pakistan, terus digunakan untuk menuduh non-Muslim, atau sekte minoritas Muslim, menghina Islam. Bahkan tuduhan palsu dapat menyebabkan kekerasan massa. Selain itu, epidemi penculikan, pernikahan paksa dan konversi paksa gadis dan wanita Kristen terus terjadi di Pakistan. Semua orang Kristen di Pakistan berpotensi menjadi korban pelecehan dan diskriminasi, tetapi siapapun yang ketahuan pindah agama dari Islam menanggung beban penganiayaan. Bahkan gereja-gereja yang sudah mapan pun mendapat tekanan dan pengawasan dari pemerintah. Iran. Orang yang pindah agama dari Islam ke Kristen paling beresiko mengalami penganiayaan, terutama oleh pemerintah, dan pada tingkat yang lebih rendah, oleh masyarakat dan keluarga mereka sendiri. Pemerintah melihat pertumbuhan gereja di Iran sebagai upaya negara-negara Barat, untuk melemahkan Islam dan rezim Islam Iran. Kelompok-kelompok rumah yang terdiri dari mualaf dari latar belakang Muslim sering digerebek, dan baik pemimpin maupun anggota mereka telah ditangkap, dituntut dan diberi hukuman penjara yang lama, karena alasan kejahatan terhadap keamanan nasional. Komunitas historis umat Kristen Armenia dan Asyur diakui dan dilindungi oleh negara, tetapi mereka diperlakukan sebagai warga negara kelas 2, mereka tidak diperbolehkan berhubungan dengan umat Kristen dari latar belakang Muslim. India. Penganiayaan terhadap orang-orang percaya di India semakin intensif, ketika para ekstremis Hindu bertujuan untuk membersihkan negara itu dari kehadiran dan pengaruh Kristen. Kekuatan pendorong di balik ini adalah Hindutva, sebuah ideologi yang mengabaikan orang Kristen India, dan minoritas agama lainnya, sebagai orang India sejati, karena mereka memiliki kesetiaan yang terletak di luar India. Ini mengarah pada penargetan sistemik, dan seringkali kekerasan dan diatur dengan hati-hati, terhadap orang-orang Kristen dan minoritas agama lainnya, termasuk penggunaan media sosial untuk menyebarkan disinformasi dan membangkitkan kebencian. Selama pandemi, orang Kristen sengaja diabaikan dalam distribusi bantuan pemerintah lokal dan bahkan dituduh menyebarkan virus. Di tengah meningkatnya penganiayaan, iman dan tekad orang percaya terus menguat. Seorang Kristen berkata, Alkitab memperingatkan kita bahwa kita akan menghadapi penganiayaan, jadi kita siap untuk situasi apapun. Di balik setiap statistik dan fakta adalah kehidupan, keluarga, dan gereja yang mewakili penderitaan mendalam, tetapi juga keberanian, dan iman yang menginspirasi orang-orang yang tahu konsekuensinya, namun tetap memilih Yesus. Melalui juru selamat kita dan setiap orang Kristen yang tinggal di Afghanistan, Korea Utara, Somalia, dan 50 negara teratas lainnya, dalam daftar pengawasan dunia 2022 adalah satu gereja dan satu keluarga.